Pak Huda sebagai coach dulu, saya sebagai coach gitu nggih Pak Huda nggih? Iya, iya. Oke. Monggo kita mulai. Saya sama Pak Huda dulu berarti. Bentar dulu ya. Oke. Oke, monggo. Assalamualaikum Pak Huda. Waalaikumsalam Bu Yusro. Gimana nih kabarnya Pak Huda nih? Alhamdulillah. Saya agak sedikit kurang bersemangat sih hari ini, Bu. Oh iya, saya lihat juga kayaknya Pak Huda kok kayak nggak seperti biasa gitu ya, kayak agak ada lemes gitu ya Pak ya. Ada apa Pak Huda? Iya. Sebenarnya saya dari kemarin itu nyari Bu Yusro, mau saya ajak ngobrol gitu ya. Saya mau sharing dengan apa yang saya alami ini. Oh gitu. Jadi ya boleh sih Pak kita ngobrol-ngobrol ya Pak. Ini ada waktu sekitar 15 menit. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa ini tujuannya Pak Huda kita ngobrol-ngobrol sekarang ini Pak Huda? Begini Bu Yusro. Kemarin itu waktu saya ngajar di kelas 3. Iya. Saya itu menemukan ada 2 siswa yang ketika saya ngajar itu mereka itu murung, padahal biasanya itu ketika saya ngajar kedua anak ini, si Aldi sama Aldo ini selalu ceria, tapi kemarin kok kelihatan murung gitu ya. Saya itu jadi bingung, ini anak ini kenapa ya, apakah ada kesalahan dengan saya mengajar atau gimana? Oh gitu. Jadi Pak Huda mengajar, tapi tiba-tiba ada 2 anak si Aldo dan Aldi ya tadi namanya Pak ya. Itu yang kayak kurang bersemangat gitu nih Pak nggih. Iya. Kalau saya boleh tahu Pak Huda waktu mengajar itu pakai metode apa Pak? Kemarin itu pas hari Senin saya kan ngajar kisah Nabi Adam. Di anak-anak saya putarkan video di slide di proyektor itu. Yang lainnya seneng gitu ya, antusias dengan melihat video itu. Tapi saya lihat kedua anak ini kok murung, saya amati aja itu. Dari awal sampai akhir itu tetap murung aja itu. Saya itu bingung, apakah ada kesalahan dengan saya mengajar atau gimana itu. Gitu. Sebelumnya Pak Huda apa pernah menggunakan metode lain gitu Pak, selain menggunakan slide begitu? Pernah. Saya ganti-ganti sih, itu biasanya nggak melulu pakai video slide itu ya. Biasanya anak-anak itu saya ajak belajar di luar, melihat tanaman, tumbuhan, makhluk-makhluk ciptaan Allah itu mereka juga senang, antusias itu. Nah ini pas kemarin, padahal sebelumnya saya itu sudah nanyakan ke anak-anak saya pas ngumpul-ngumpul di luar gitu ya, pas jam istirahat saya coba ngobrol sama anak-anak, anak-anak besok waktunya Pak Huda ya, besok mau diajar pakai apa gitu ya. Anak-anak itu langsung spontan jawab, lihat video aja Pak gitu ya. Kemarin itu pas ngajar kok malah murung itu padahal yang diminta. Oke, berarti saya lihat secara tidak langsung Pak Huda ini sebenarnya sudah melakukan asesmen diagnostik ya Pak ya, dengan menanyakan apa yang diinginkan anak-anak. Iya Bu, iya. Kalau boleh tahu lagi Pak Huda itu dalam menerapkan asesmen diagnostik tadi itu intervalnya dalam berapa lama gitu Pak? Maksudnya 1 bulan sekali atau berapa kali sekali, 1 semester sekali atau seperti apa? Saya itu biasanya paling lama itu 2 bulan itu pun jarang Bu ya. Paling sering itu ya 1 bulan sampai 1,5 bulan. Jadi saya selalu ganti-ganti biar nggak bosan lah gitu anak-anak. Oke, berarti sebenarnya Pak Huda ini sudah cukup menerapkan asesmen diagnostik ya Pak, supaya
ibaratnya metode atau media yang Pak Huda gunakan itu biar bisa tepat gitu ya. Maksudnya Pak Huda kan seperti itu nggih. Tapi kok kenyataannya ketika digunakan media yang menurut Pak Huda sesuai, kok tetap ada anak yang kurang antusias begitu nggih Pak Huda, kalau boleh saya tarik dari yang Pak Huda ceritakan tadi. Iya, iya. Oke. Barangkali Pak Huda pernah ini apa mengevaluasi artinya apakah anak-anak ini di kelas Pak Huda saja seperti itu atau mungkin ada cara lain Pak Huda mengetahui bagaimana sikap mereka begitu? Nah ini tadi itu ya, tadi saya ini ya masih penasaran aja kenapa anak ini kok murung ya. Saya coba jalan-jalan di kelas itu waktu guru kelasnya ngajar. Saya tengok dari pintu itu, emang bener anak ini tetap murung. Berarti murungnya itu enggak cuma di pelajaran saya, di guru kelasnya juga sama. Oh, gitu. Mungkin ada faktor lain gitu ya. Nggih, berarti bukan hanya di kelas Pak Huda saja. Ternyata ketika Pak Huda bandingkan dengan kelas lain, ternyata anaknya tetap murung seperti itu nggih Pak nggih. Oke. Iya, iya. Apa gini, Pak Huda ini pernah menerapkan asesmen diagnostik lain nggak Pak selain menanyakan kepada anak-anak terkait metode atau media yang ingin digunakan pada saat mengajar? Mungkin hal-hal lain yang pernah digali dari murid-murid Pak Huda begitu? Sejauh ini sih ketika di sekolah aja sih Bu, ketika jam-jam istirahat atau pas waktu longgar atau apa itu saya datangi secara individu, saya ajak ngobrol, saya ajak main-main atau apa. Nah ini untuk yang si Aldo ini saya belum melakukan itu. Oke, berarti sejauh ini masih menanyakan secara umum pada anak banyak gitu nggih Pak nih, artinya belum secara personal seperti itu nggih Pak. Iya. Kalau gitu mungkin Pak Huda pernah mengamati di luar jam kelas. Misalkan kalau di kelas kan mereka sikapnya begitu nggih Pak, kayak murung, kayak apa, kayak kurang-kurang antusias gitu nggih, baik di kelas Pak Huda maupun di kelas guru yang lain gitu. Tapi apakah Pak Huda juga pernah mengamati Pak waktu istirahat atau ya di luar-luar jam pelajaran begitu mungkin ada yang berbeda nggak dengan sikap Aldo ini? Di luar jam pelajaran saya amati tetap sama anak ini, kedua anak ini si Aldi sama Aldo. Ketika di luar jam pas istirahat atau pas ada di kantin atau apa, itu mereka itu menyendiri ya, mojok gitu ya, dua orang ini mojok di tempat di kantin yang paling pojok gitu ya. Saya amati aja. Tapi kalau sih tetap itu aja murung. Tetap. Oke. Jadi memang tidak ada perbedaan sikap baik di kelas maupun di luar kelas, di luar jam pelajaran juga ternyata juga sikapnya masih tetap murung begitu nggih Pak nggih. Nah, Iya. apa Pak Huda ada nggak kira-kira strategi yang mau diterapkan untuk menyelesaikan hal ini Pak? Di Gini, Aldi dan Aldo ini. saya itu punya rencana sama guru kelasnya ya. Sama guru kelasnya saya mau mendatangi ke rumahnya. Kebetulan rumahnya kan di seberang rumah saya gitu ya, di gang lain di seberang rumah saya. Mungkin nanti akan saya ngajak guru kelas untuk datang ke sana. Soalnya guru kelas juga mengalami hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Oke, bagus sih Pak. Kalau Bapak udah mau lebih tahu lebih dalam gitu ya, mau tahu lebih dalam tentang kondisi si Aldo ini tadi nih Pak. Ya bagus sih. Kira-kira kapan Pak udah mau melaksanakan hal ini Pak? Insya Allah nanti sore, Bu. Nanti sore saya tadi waktu di sekolah sudah janjian sih sama guru kelasnya itu, gimana kalau nanti sore kita main-main ke lingkungan tempat dia gitu ya. Masih di lingkungannya aja sih. Masih di lingkungannya aja. Oke. Jadi rencananya nanti sore gitu nggih, Pak udah segera menyelesaikan hal ini, mengajak teman guru kelas tadi untuk ke lingkungan sekitar Aldo tadi ya Pak ya. Iya. Nah dalam menerapkan itu tadi ada dukungan lain yang Pak udah butuhkan mungkin? Ya itu tadi dukungan dari guru kelas dan guru mapel yang lainnya. Soalnya setiap enggak di pelajaran saya aja, jadi di guru mapel yang lain di PJOK saya tanyakan juga sama. Di guru kelasnya juga sama. Mungkin saya butuh dukungan teman-teman itu untuk mencari informasi kenapa dua anak ini murung ketika pelajaran. Oke.
Barangkali ada ini Pak, komunikasi dengan orang tuanya seperti itu, apakah ada antara Pak Huda dengan orang tua si Aldi Aldo ini? Nah ini rencananya juga sudah saya rencanakan sama guru kelasnya. Nanti pertama itu saya cuma melihat situasi kondisi aja di sana. Kemudian nanti hari berikutnya saya akan mendatangi ke rumahnya. Gitu. Oke, oke. Jadi ibaratnya saya katakan Pak Huda ini sebenarnya sudah sedikit menemukan gambaran gitu ya Pak, atau solusi dari masalah yang Pak Huda hadapi. Jadi kalau Iya, kita disimpulkan Pak Huda itu mau melakukan pendekatan personal dulu bersama guru kelasnya tadi ya Pak ya, untuk iya, mendekati lingkungannya, kemudian nanti mau komunikasi dengan orang tuanya juga begitu ya Pak ya. iya, Heeh. Oke, jadi Pak Uda juga sudah menentukan kapan waktu mau melaksanakan itu. Nanti kalau sudah dapat hasilnya, gambaran begitu, kira-kira apa Pak yang mau dilakukan oleh Pak Uda? nanti saya akan nanti saya akan menanyakan ke orang tuanya kan, Ya. menanyakan ke orang tuanya kenapa sih anak ini kok tiba-tiba murung, apakah ada hal lain yang terjadi di rumah atau di lingkungan tempat dia bermain atau apa. Nah, setelah saya dapat itu, nanti akan saya ajak anak ini saya ajak ngobrol secara personal di Oke. di lingkungannya maupun di sekolah. Saya hibur, kenapa kok murung, kenapa ini. Sekiranya anak itu nanti mood untuk belajarnya itu timbul lagi. Oke, oke. Berarti sementara hal yang mau dilakukan Pak Uda itu tadi nggih. Jadi setelah Iya, tahu nanti lingkungan sekitarnya seperti apa, menghubungi orang tua, nanti juga Pak Uda akhirnya akan melakukan pendekatan personal dengan ngobrol langsung dengan si anak gitu nggih Pak nggih. iya, si Baik, anaknya. bagus Pak Udan. Semoga Pak Udan nanti bisa melaksanakan itu secara rencana ya Pak ya, bisa terrealisasi, si anak ini nanti Iya, bisa kembali moodnya dalam belajar. ya, terima kasih Bu Yusro sudah mau meluangkan waktunya untuk menemani saya curhat. Sama-sama Pak. Saya juga kalau Ya, ada ya. butuh pasti menemui Pak Uda juga. Kita sharing-sharing gitu Pak ya. Nanti jangan Iya, lupa Pak, kalau jenengan sudah melakukan rencana yang tadi Pak Uda sampaikan tadi, kita ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Nanti biar saya tahu apakah boleh. rencana Pak Uda berhasil atau enggak gitu. Ada tindak Iya, lanjut. iya, boleh sekali, boleh sekali. Nanti akan ngobrol lagi lah tentang apa yang sudah saya lakukan untuk si Aldi sama Aldi ini. Oke, semoga berhasil ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Yusro. Iya, sama-sama Pak Uda. Waktunya. Saya pamit dulu ya Pak Uda. Oke, Assalamualaikum. salam. Oke Pak. Pas 12 menit, oke lah. 12 menit ya Pak Uda. Oke, Oke. kita refleksi dikit berarti Pak Uda ya. Ya, Tadi, Pak Uda, selama tadi kita ngobrol itu gimana perasaannya Pak Uda? Gimana Pak? selama obrolan tadi sih, kalau menurut saya ada sedikit kendala lah. Saya ngomongnya agak beledet gitu ya. Tapi yang pasti dari mulai awal sampai terakhir sampai endingnya tadi itu semuanya sudah ngikut Bu ya. Iya, ngalir gitu ya Pak ya sebenarnya. Karena maksudnya dari dari mulai tujuan, kemudian Identifikasi, masalah, identifikasi, kemudian aksi dan sampai tanggung jawab tadi. Ya, sudah semua nggih. oke. Ya itu tadi. Ya, berarti alhamdulillah saya juga merasa sebagai coach, mungkin saya masih merasa pertanyaan saya juga kurang berbobot, tetapi saya kira ya cukup baik kita ada komunikasi dua arah. Pak Uda juga alhamdulillah memahami apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang kan misalnya saya ngomong apa, saya takutnya itu orang nggak tahu apa yang saya maksud gitu. Tapi dari obrolan kita barusan itu sebagai coach saya merasa Pak Uda tahu apa yang saya maksud sehingga obrolan kita bisa lancar seperti itu. Itu sih Pak yang saya refleksikan dari obrolan kita kali ini. Iya. Oke. Sebenarnya ada ndak itu nopo jenengi keraguan jenengan untuk Menggali. mengutarakan pertanyaan itu? Iya, ada Pak. Sebagai coach tentu saja ada karena saya menahan diri supaya nggak ikut-ikutan. Loh, kalau saya kayak gitu loh Pak, paham nggak sih? Kayak berbagi pengalaman itu loh. Lah Nah, itu saya nggak bisa nahan tadi sebenarnya mau keluar gitu, mau ngomong gitu. Nah, padahal kan aslinya nggak boleh ya untuk coach itu kan nggak boleh. nggak terpancing untuk memberi saran. Iya. Geng. Itu juga yang perlu saya perhatikan kalau jadi coach berarti harus menahan diri untuk
tidak apa ibaratnya terpancing untuk ikut memberi saran gitu. Itu kan salah satu larangannya ya. Jadinya tidak menggali koci malah adu nasib ya Pak ya. Konseling. Konseling. Oke. Iya.